warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dita Rifa Octavia, Laila Nur Afifah, Cantik Wasita Ningsih, dan saya sendiri Nadila Dewi Purnamasari akan mempresentasikan perlakuan akuntansi pada transaksi valuta asing. Simak terus videonya ya. Ini kami akan membahas mengenai yang pertama, pembelian aktiva tetap. Yang kedua, utang piutang dengan valuta asing. Yang ketiga, transaksi dalam mata uang asing setelah kontrak berjangka. Pembelian aktiva tetap. Suatu pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun secara kredit jika suatu pembayaran atas perolehan aktiva tetap. Dalam jangka pendek atau jangka panjang, pembayaran dapat dilakukan secara kredit. Perubahan nilai tukar valuta asing pada umumnya diabaikan pada pencatatan nilai yang dikapitalisasi dalam pembelian tunai aktiva tetap. Pada saat transaksi terjadi, ada pencatatan sebesar nilai tukar mengenai penambahan aktiva tetap dan pengurangan kas. Yang pertama, ada single perspective method. Metode ini menganggap aktiva tetap dan pembayarannya merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan. Adanya pertimbangan sebagai koreksi terhadap nilai perolehan aktiva jika perubahan nilai tukar falas sampai dengan pembayaran utang. Yang kedua, dual perspective method. Dalam eliminasi komplikasi tersebut, maka pendekatan kedua ini memisahkan transaksi pembelian aktiva dengan pembayaran utang. Suatu perubahan nilai tukar falas tidak dikoreksikan kepada aktiva tetap, tetapi dianggap sebagai rugi laba beda kurs pada saat pelunasan utang. Contoh kasus, PT Brian membeli sebuah pesawat seharga 100.000 yen pada tahun 2008 dari PT Yuda Tokyo dengan nilai tukar Rp15 per 1 yen. Pelunasan utang dilakukan pada tahun 2011 dengan kurs Rp18 per 1 yen. Apabila PT Brian mengikuti pembukuan dengan kurs tetap, pencatatannya dilakukan sebagai berikut. Pada tahun 2008, aktiva tetap pada debit sejumlah 1.500.000. Uang PT Yuda pada kredit sejumlah 1.500.000. Lalu pada tahun 2011, rugi beda kurs pada debit sejumlah Rp300.000. Utang PT Yuda pada debit sejumlah Rp1.500.000. Lalu kas pada kredit sejumlah Rp1.800.000. B. Utang piutang dengan valuta asing. Pernyataan berdasarkan standar akuntansi keuangan bahwa penilaian utang piutang moneter falas dengan nilai tukar pada tanggal neraca. Suatu ketentuan itu berlaku baik untuk hak dan kewajiban lancar maupun jangka panjang. Selisih nilai tukar yang terjadi antar tiap tanggal neraca dihitung sebagai rugi laba beda kurs. Untuk tujuan wajib pajak selain kurs tanggal neraca dapat melakukan pembukuan dengan kurs tetap atau dengan pengakuan rugi laba beda kurs pada saat pelunasan. Persyaratan atas kedua teknik pembukuan tersebut yakni adanya konsistensi, adanya tujuan efisiensi dan kesederhanaan pelaksanaan pembukuan dan penghematan biaya serta tenaga. Perusahaan akan lebih memilih mencatat berdasarkan nilai tukar pada akhir tahun yang dapat dipakai sekaligus untuk tujuan ganda, yaitu dalam praktik akuntansi komersial dan perpajakan. Yang ketiga ada perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi ada dua. Yang pertama pengakuan awal. Pembukuan dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Hal ini terjadi dalam transaksi dalam mata uang asing. Adanya transaksi dalam mata uang asing, yakni suatu transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Hal ini termasuk dalam suatu transaksi yang timbul saat suatu perusahaan mengalami hal-hal seperti berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan pembelian atau penjualan barang dan jasa dengan harga yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. Yang kedua, utang atau piutang dana yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing. Yang ketiga, menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana. Yang keempat, mendapatkan atau melepaskan aktiva dan menimbulkan atau melunasi kewajiban yang harganya didominasi dalam suatu mata uang asing. Pada saat terjadi transaksi, suatu transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs. Yang pertama ada contoh dari PTF melakukan penjualan ekspor dengan nilai 100.000 US dollar pada tanggal 24 Februari 2011.
KTBI yang berlaku pada tanggal tersebut sebesar 1 US dollar sama dengan 9.000. Jurnalnya 24 Februari, piutang usaha debit 900 juta, penjualan kredit 900 juta. Perhitungannya 100.000 dikali 9.000 sama dengan 900 juta. Contoh yang kedua, pada tanggal 25 Maret 2011, PTF melakukan impor mesin dari Swedia sebesar 200.000 US dollar. KTBI yang berlaku pada tanggal tersebut sebesar 1 US dollar sama dengan 9.500. Jurnalnya 25 Maret, pada mesin debit 1.900.000 juta, utang usaha kredit 1.900.000 juta. Perhitungannya 200.000 dikali 9.500 sama dengan 1.900.000 juta. Yang kedua ada pelaporan pada tanggal neraca berikutnya. Pada setiap tanggal neraca, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Dalam mata uang asing, pos aktiva dan kewajiban moneter dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Penggunaan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif jika ada kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca. 2. Adanya pos non-moneter yang tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. 3. Dalam mata uang asing, pos non-moneter yang dinilai nilai wajarnya harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Penentuannya sesuai standar akuntansi yang relevan apabila nilai terbawa dari suatu pos. Berdasarkan dua contoh di atas, contohnya KTBI pada tanggal 31 Desember 2011, 1 US dollar sama dengan 9.750. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, piutang usaha debit 75 juta. Keuntungan atas selisih kurs kredit 75 juta. Piutang pada tanggal neraca debit 975 juta. Carrying amount debit 900 juta. Keuntungan atas selisih kurs debit 75 juta. 31 Desember, kerugian atas selisih kurs debit 1.950 juta. Utang usaha kredit 1.950 juta. Utang pada tanggal neraca debit 1.950 juta. Carrying amount debit 1.900 juta. Kerugian atas selisih kurs debit 50 juta. Berikutnya ada laporan laba rugi pada PTF dan neraca pada PTF. Yang pertama ada laporan laba rugi pada PTF untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011. Penjualan 900 juta, keuntungan atas selisih kurs 50 juta. Yang kedua, neraca pada PTF per 31 Desember 2011. Jurnalnya aset lancar pada piutang usaha 975 juta, aset tetapnya mesin 1.900 juta, kewajibannya ada utang usaha 1.950 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengakuan selisih kurs. Apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian atau settlement date pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Hal ini akan menimbulkan selisih kurs. Selisih kurs diakui dalam suatu periode tertentu jika penyelesaian suatu transaksi berbeda dalam suatu periode akuntansi yang sama. Apabila timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi, dengan mempertimbangkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.
Contoh pembelian impor. PT-F melakukan impor bahan baku pada 26 November 2010 dengan nilai sebagai berikut. CIF US dollar 10.000, bea masuk 5%, PPN impor 10%, PPh 9.100. Pada tanggal 26 Desember 2010, PT-F melunasi hutang impor tersebut. Pada tanggal tersebut, kurs KMK sebesar Rp9.050 dan KTBI sebesar Rp9.150. Pencatatan pada saat impor. CIF US dollar 10.000 dikali 9.100 hasilnya 91 juta rupiah. BM 5% atau US dollar 10.000 dikali 9.100 hasilnya 4.500 rupiah. Dan mendapat harga perolehan sebesar Rp95.500. PPN impor sebesar 10%. US dollar 10.000 dikali 9.000 hasilnya 9 juta rupiah. PBH pasal 22 2,5 US dollar 10.000 dikali 9 juta hasilnya 2.250.000 rupiah. Jurnal pada 26 November, bahan baku di debit sebesar Rp95.500.000. PPN masuk sebesar 9 juta di debit. Piutang pajak PPh pasal 22 Rp2.250.000 di debit. Kas atau bank sebesar Rp15.750.000 di kredit. Utang usaha Rp91 juta di kredit. Selanjutnya, pencatatan pada saat ekspor. Nilai utang tercatat sebesar Rp91 juta. Nilai utang saat pelunasan US dollar 10.000 dikali 9.150 hasilnya Rp91.500.000. Kerugian selisih kurs sebesar Rp500.000. Jurnal 26 Desember, utang usaha Rp91 juta di debit, kerugian atas selisih kurs Rp500.000 di debit, kas atau bank sebesar Rp91.500.000. Selanjutnya, contoh penjualan ekspor. PT-F melakukan ekspor pada tanggal 24 Februari 2010 dengan nilai CIF US dollar sebesar 20.000, kurs KMK sebesar 9.500 dan KTBI sebesar 9.400. Pada tanggal 25 Maret 2010, PT-F menerima pembayaran atas penjualan tersebut. Pada tanggal tersebut, kurs KMK sebesar 9.550 dan KTBI sebesar 9.500. Pencatatan pada saat ekspor. CIF US dollar 20.000 dikali 9.400 hasilnya 188 juta rupiah. Jurnal 24 Februari, piutang usaha di debit sebesar 188 juta rupiah. Utang usaha di kredit sebesar 188 juta rupiah. Pencatatan pada saat pelunasan. Nilai utang tercatat sebesar 188 juta rupiah. Nilai utang saat pelunasan US dollar sebesar 10.000 dikali 9.150 hasilnya 190 juta rupiah. Kerugian selisih kurs 2 juta rupiah. Jurnal pada tanggal 25 Maret, kas atau bank 190 juta rupiah di debit, kerugian atas selisih kurs sebesar 2 juta rupiah di kredit, dan piutang usaha sebesar 188 juta rupiah di kredit. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.